Pak Habibie tahu saya ada di Innerbank. Tahun 67 saya pergi ke Belanda. Saya namanya OJT, on the job training. Saya di Fokker, dia telepon saya. Jadi nanti kira-kira akhir 67 saya pulang ke Indonesia bawa delegasi dari VFB. Karena waktu kita mau memproduksi akhirnya helikopter dan kasa, Pak Habibie itu dia, kamu aja yang nanganin helikopter deh katanya. Saya pulang dari luar negeri, pertama kali saya turun saya langsung ke Taman Makam Pahlawan. Saya tahlilan gitu. Jadi mulai kursi, head track, galley, toilet, kekuatan rangkanya saya ngitung, termasuk steering system dari Airbus. Jadi mulai kokpit sampai ke sayap. Mohon maaf aja, pengadilan kita ini masih syarat dengan uang. Kalau Anda nggak punya uang ya kalah gitu aja. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Profesor Rahadi Ramlan. Beliau disebut-sebut sebagai tangan kanannya Bapak B.J. Habibie. Beliau sama-sama lulusan Eropa, tetapi bukan di Jerman dan bukan sebagai ahli pesawat. Beliau mengambil spesialisasi di bidang teknik mesin dari Cekoslovakia. Tetapi Pak Rahadi Ramlan ini banyak terlibat juga dalam desain dan rancang bangun pesawat Airbus, kapal tanker, helikopter, hingga mobil truk. Seperti apa perjalanan hidup beliau masa lalu hingga di usianya yang ke-80 tahun? Beliau telah menuangkannya di buku memoir Rahadi Ramlan yang saya ingat. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Pak Rahadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Asik banget, Pak. Ya, saya akan duduk. Silakan. Ya, Ini... saya udah tinggal di rumah ini 35 tahun. 35 tahun. Ya. Dari tahun berapa persisnya? Persisnya tahun 85. 85. 85. Tapi ini rumah gede banget sih, Pak. Berapa Bukan luasnya gede nih? Tanahnya. Ya. Rumahnya sih kecil. 1,5 hektar. 1,5 hektar. Saya beli tahun 81 tanahnya. Oh. Harganya 2.000 per meter. Per meter. Kalau sekarang udah berapa M ini, Pak? Oh, kalau ini saya jual, saya nggak mampu beli di Menteng. Oh, gitu. Saya paling dapat apartemen di Menteng. Kan lain sekali nilai. Mulai dibangun memang seperti ini kondisinya? Ini kebun. Ini kebun jeruk. Di depan ini sawah tanda hujan. Saya membangun ini tahun 83. 83 baru dibangun. Itu Bapak waktu itu sudah saya di BPPT. Sudah di BPPT ya. BPPT 85 selesai. Waktu tahun 85 cuma weekend ke sini. Untuk liburan aja. Weekend. Karena anak-anak saya masih sekolah. Kita tinggal di Pulau Mas. Kapan persisnya Bapak pindahan ke sini? Saya pindah benar ke sini tinggal. Itu tahun 93. 93. Jadi waktu anak-anak sudah mulai selesai SMA, pergi semuanya, saya baru pindah. 93 itu saya udah di Bappenas. Wakil Ketua Bappenas. Ketua Bappenas sudah itu saya bolak-balik dari sini aja. Kalau waktu Bapak Kepala BPPT itu berapa ya? Saya Kepala BPPT waktu Pak Habibie jadi Wapres. Pak Habibie jadi Wapres, beliau nggak tuh agak ngotot, kayak yang bisa gantiin beliau cuma saya katanya. Sebab itu saya jadi Menristek Kepala BPPT. Dan itu boleh dibilang Bapak pengganti pertama ya, karena tak tergantikan kan Pak Habibie itu waktu itu. Waktu itu tak tergantikan lah. Jadi akhirnya Pak Habibie Wapres, beliau minta saya yang jadi Kepala BPPT. Menristek juga. Sebetulnya pertemanan Bapak dengan Pak Habibie dimulai kapan? Waduh, sejarahnya itu lama sekali. Jadi kalau saya ke belakang lihat, saya kenal beliau tahun 61. 61? Masih sama-sama di Jerman? Enggak, Pak Habibie di Jerman, saya di Praha, di Ceko. Di Cekoslovakia. Tahun 61 itu musim panas, ada konferensi dan seminar pembangunan Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Eropa. Seminarnya itu seminar yang pertama.
yang mempunyai gagasan seminar adalah Pak Habibie. Oke. Dan sebelumnya dia pernah membuat seminar di Jerman Barat, waktu itu masih Jerman Barat. Dan saya ini tahun 61 di konferensi dan seminar Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Eropa itu, saya adalah sekretaris pelaksana dari konferensi dan seminar itu, penyelenggara, sekretaris penyelenggara. Nah, jadi kira 500 lah mahasiswa yang datang. Nah, saya mulai kenal beliau tahun 61. Kesan pertama saya, Pak, dia mendeklarkan perlunya seminar pembangunan. Tadinya kan di Eropa itu hanya politik aja kan, ada Hairul Anwar, ada beberapa yang lama-lama kan, itu kan hanya politik yang dikembangkan. Baru Pak Habibie yang mikirkan ada seminar pembangunan. Jadi betul dia memang dari muda banget tuh udah Sudah mikirnya buat memikirkan satu bangsanya pembangunan itu ya. Iya. Itu 61. Lalu kemudian agak lama kosong gitu, tahun 65 kan saya pulang ke Indonesia. Pas G30 atau sebelum? Sebelum. G30. Sebelum, lalu saya masuk ke Innerbang dulu, industri penerbangan, di perindustrian. Pak Habibie tahu saya ada di Innerbang. Tahun 67 saya pergi ke mana? Ke Belanda. Saya namanya OJT, on the job training. Saya di Fokker. Beliau tahu saya di Fokker, dia telepon saya. Jadi nanti kira-kira akhir 67 saya pulang ke Indonesia bawa delegasi dari VFW katanya. Kamu udah di Indonesia aja biar bisa nganter-nganter kita katanya. Jadi itu delegasi perusahaan pesawat juga. Pesawat terbang Jerman. Jerman. VFW namanya, Vereinigte Flugzeugwerke, yang terus diambil oleh Fokker. Maksudnya bukan bikin pesawat terbang waktu itu, baru akan yang disebut mendirikan tempat pemeliharaan, overhaul. Tapi kita ke sini semua lihat, mulai Bandung, Jogja, Malang, semua kita lihat, konklusinya nggak bisa. Pak Habibie pulang lagi ke Jerman. Pak Habibie pulang ke Jerman. Sudah itu di tahun 67 itu kan dimulainya proyek Airbus di Eropa, di kerjasama Eropa sama di Eropa. Dan tempat Pak Habibie kerja kan di HFB namanya, Hamburger Flugzeugbau di Hamburg, yang kemudian jadi MBB. Kebagian kerjaan, bagian tengah pesawat. Bapak Pak Habibie, pabriknya. Okay. Pabriknya dapat pekerjaan itu, Jerman lagi kekurangan tenaga kerja. Jadi dia nelfon lagi saya. Bisa nggak sama kawan-kawan kita pergi ke Jerman, katanya gitu loh. Saya hubungan saya emang sebagai kawan, dia kayak kakak saya aja. Ya. Jadi saya bilang, oke, berapa? Saya bisa ngumpulin 10 orang. 10 orang. Ada tamatan Jerman, ada tamatan Ceko, ada tamatan Rusia. Kalau tamatan Indonesia nggak tahu, nggak ada penerbangan kan. Saya sendiri bukan orang penerbangan. Bapak saya orang mesin. Oh, mesin. Saya orang mesin. Akhirnya kita bisa. Di situ saya letaknya Pak Habibie itu satu hal ya. Saya lihat dari segi manusia ya. Kita nggak punya uang untuk terbang ke Jerman tuh nggak punya uang. Kita melarat semuanya. Terus bisa sampai ke sana gimana? Nah, saya telepon Pak Habibie, kita nggak mampu lah buat. Kamu tahu nggak dia? Beliau atas garansi perorangan, personal garansi, dia pinjam uang di bank. Dan dipercaya sama bank itu. Dan dipercaya sama bank. Dan kita dikirimin uang masing-masing. Hanya bisa sekali jalan ke Eropa harus naik charter flight. Pesawatnya charter? Kita naik charter. Naik charternya juga dari Kuala Lumpur yang paling murah waktu itu, sampai Belgia. Nah, itu mulainya. Mbak dia itu betul-betul ya, pengen narik kawan-kawan ini, kita nggak punya uang, personal garanti, minjem uang di bank. Memang kita kemudian nyicil lagi ya. Dibayar dengan gaji itu. Dengan gaji kita, dengan gaji. Ya, itu mulainya itu. Jadi mulainya kita beramai-ramai ke Jerman. Saya bisa ngumpulin 10 orang dulu. Rame itu di koran, brain drain katanya. Brain drain pertama berarti. Padahal cuma 10 orang sebetulnya. Cuma 10 orang, baru 10 orang. Itu 10 orang keren-keren kan. Itu terlibat di rancang bangun Airbus pertama ya? Airbus pertama itu, tapi Pak Habibie rupanya udah ngatur supaya tidak terlalu kelihatan kita. Kan maksudnya bisa tidak terlalu kelihatan di antara orang Jerman. Oh. Kan dia takutnya. Waktu itu kan ada perasaan juga, misalnya orang asing.
Jadi dibagi-bagi, ada yang di bagian konstruksi, ada yang di bagian aerodinamik, tergantung juga pendidikannya. Karena saya orang mesin, saya di bagian steering system dan semua bagian dalam pesawat saya dapat. Harus ngitung gitu aja. Oh. Di Airbus. Jadi mulai kursi, head track, galley, toilet, kekuatan rangkanya saya ngitung, termasuk steering system dari Airbus. Jadi mulai kokpit sampai ke sayap. Nah, saya harus ngitung, dan tim kita itu bukan hanya di Hamburg. Kan Hamburg hanya ke bagian tengah. Nah, bagian tengah. Bagian depan adalah Prancis, kerjanya di Toulouse. Oh, mencar-mencar. Mencar-mencar. Jadi kita harus bisa nyambungin lah. Dan sering rapatnya di Toulouse biasanya, kan pusatnya di Toulouse. Airbus itu kan Jerman, Prancis. Jerman, Prancis, ada Inggris. Inggris juga. Inggris kalau nggak salah dapat sayapnya, dan ada sedikit flap di Spanyol. Spanyol. Nah, kalau Belanda nggak ikutan ya, karena dia udah punya Fokker. Belanda nggak mau ikut waktu itu. Karena sudah punya Fokker itu. Karena ya. dia punya Fokker, dan memang dalam keadaan susah waktu itu. Pak, sebelumnya saya mungkin pemirsa Detikam penasaran, Bapak ke Ceko itu atas biaya siapa ini? Pribadi atau beasiswa? Beasiswa. Beasiswa. Jadi cerita jauhnya gitu. Iya. Saya tamat SMA kan nggak tahu mau kemana. Ayah saya nggak bisa menyekolahkan saya. Di mana sih dulu SMA? Saya di SMA-nya di Sukabumi. Sukabumi. Marijuana. Nah, nggak bisa, jadi saya pulang ke rumah, ya udah tugas saya selesai nyekolahkan kamu. Itu ya saya. Jadi mulai-mulai saya cari sekolah yang ada beasiswanya. Pertama saya masuk Angkatan Laut di Malang. Saya nggak lulus karena terlalu kurus. Sampai sekarang kurus. Sampai sekarang. Terus kedua saya mendaftar di Zeni Angkatan Darat, ATK itu namanya, di Bandung. Di Bandung. Saya udah hampir lulus, tapi terakhir nggak bisa karena berat badan saya kurang lagi. Ya. Tapi akhirnya Pak Jati Kusumo waktu itu yang mimpin. Pak Jati udah. Pak Jati itu kasat. Waktu itu pernah jadi kasat. Udah kamu saya kasih kesempatan 2 minggu biar gemukan. 2 minggu. Tapi waktu 2 minggu itu, sebelumnya saya tuh ngirim surat ke PTIP. Apa itu? PTIP itu Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Kementerian. Kayak sekarang Kemdikbudnya. Bukan Kemdikbud, Dikti dan Riset. Katanya biar buka, ternyata saya dipanggil. Dapat beasiswa katanya, tapi saya nggak tahu kemana. Jadi saya matur Pak Jati Kusumo, Pak Jati gimana? Kalau saya berhenti, saya harus bayar ongkos. Tapi saya pengen belajar. Tapi beliau tuh hebat tuh. Udah, kamu ini aja, ke luar negeri. Saya izinkan, kamu nggak usah bayar kerugian negara. Syaratnya cuma satu, kalau pulang jadi tentara. Itu aja. Jadi saya ke Jakarta, saya langsung pergi ke Ceko, dapat Ceko. Ternyata dapatnya Ceko. Tadinya bayangan saya tuh saya bisa dapat Colombo Plan, ya, bisa ke Australia atau ke Kanada, yang waktu itu yang banyak kan Australia, Kanada, Inggris lah, proyek Colombo Plan. Nggak kebayang pengen ke Jerman seperti Pak Habibie. Belum ada nama Habibie belum masuk. Pengennya sih ke ITB, itu kan nggak mampu saya ke ITB. Kawan-kawan ke ITB, wah saya bilang nggak bisa lah. Dari itu, dia ke Ceko saya. Ke Ceko. Tahun 59. 59. Saya lulus SMA 58. Jadi sempat nganggur setahun dulu karena nyari-nyari. Karena itu nyari-nyari kerjaan itu. Nyari-nyari sekolah yang bisa gratis. Yang bisa gratis. Saya berdua sama kakak saya. Kakak saya juga tamatnya bareng SMA-nya. Dia pergi ke Jakarta di Akademi Bank loh, dia dapat beasiswa. Dan dari awal memang mesin tujuan utamanya. Tujuan pertama saya pengennya perkapalan terus aja. Tapi karena dapatnya Ceko, nggak ada perkapalan. Kan nggak punya laut ya. Iya. Jadi udah, saya bilang, Pak pindah mesin lah udah. Kenapa tertarik perkapalan? Indonesia ini kan kapalnya, lautnya segitu banyak ya. Nah, sebab itu permulaan saya tuh ke Angkatan Laut juga karena itu. Tapi akhirnya akhirnya ke mesin, dan saya ambil jurusan spesialisasi memang saya motor bakar dan kendaraan bermotor. Saya khusus itu. Ya, ahli saya itu sebetulnya. Ya dulu ahlinya, sekarang udah enggak. Nah Pak, terlibat di Airbus itu berapa lama? Sejak 69 sampai 75. Ke 75. Ya, sampai Pak Habibie dipanggil itu pulang. Oke. Oleh Pak Harto. Tahun 74 kan pulang ya? 74. Dia 74, memang tadinya kita waktu pulang ke sini,
Pak Habibie dipanggil pulang, kedua kalinya dia ngajak saya. Di, kamu ikut saya aja deh. Kamu bikin analisa kita nih harus gimana gitu ya. Emang kira-kira udah ke Pertamina. Jadi saya diminta analisa. Kalau Pertamina itu pangkat yang mana yang paling cocok? Gaji berapa? Nah, gitu. Fasilitasnya apa Fasilitasnya aja? apa? Kebetulan kakak saya di Pertamina punya kenalan yang baik lah, menjelaskan segala macam. Akhirnya disetujui, oke apa golongannya P, apa pembina gini, dan itu bakal dapat rumah, dapat mobil gitu loh ya, gajinya sekian. Nah, tapi begitu pulang ke sini kan bingung, golongan P itu kan harus punya jabatan. Ya. Jabatannya apa? Akhirnya beberapa orang jadi penasehat direktur utama Pelita Air Service. Saya termasuk. Wah, harus pergi ke Pondok Cabe gitu. Karena Pelita itu maskapai punya Pertamina. Punya Ya? Pertamina. Jadi harus punya jabatan yang bisa menampung tingkat kepegawaian itu. Nah, itu kebetulan saya yang bikin analisanya. Saya kasih Pak Habibie, disetujui Pak Harto, ya oke. Nah, selain Airbus, kemudian Bapak terlibat jadi, di... Kalau di Eropa, mula-mula, Ya. saya kan tadi bilang saya pernah on the job training di Fokker. Oke. Kebetulan di satu anak perusahaannya namanya Aviolanda. Itu merubah, dulu kan semua tahun 50-an, semua pesawat terbang pakai Baling-baling. baling-baling tetapi pakai piston engine. Pakai piston mesinnya. Nah, itu pernah pada satu saat dirubah, convert terutama. Dirubah dari piston engine menjadi turboprop. Nah, saya ikut proyek itu. Merubah engine ke turboprop. Selain itu di sana kebetulan ada masalah, saya ikut mendesain namanya snowblower untuk Buat salju. membersihkan lapangan terbang dalam cepat dari salju. Karena di sana lapangan terbang militer. Terus waktu di Hamburg, selain Airbus ada pesawat lain, yaitu pesawat namanya VFW 614 yang sayapnya engine-nya di atas. Dia ada masalah steering sistemnya agak kaku gitu. Nah, saya bisa dihitung untuk memperbaiki, menghitung perubahan-perubahan. Terus sudah itu kan nggak diproduksi pesawatnya. Nah, waktu Airbus mengalami terlalu berat, kan biasalah orang desain pengennya aman lah ya. Iya, iya. Akhirnya terlalu berat, saya masuk tim yang mengevaluasi, menurunkan. Dipanggil lagi untuk gimana hitungin supaya bobotnya masih di sana. Masih ngerangkap saya. Jadi menurunkan bobotnya. Gitu. Kalau untuk helikopter pernah terlibat? Helikopter enggak, saya nggak terlibat dalam produksi. Karena waktu kita mau memproduksi akhirnya helikopter dan kasa, Pak Habibie itu dia, kamu aja yang nanganin helikopter deh katanya. Yang kasa yang nangani ada Pak Pusponegoro waktu itu, karena dia lebih familiar. Kalau saya kan apa aja gitu lah. Jadi saya nangani helikopter sejak awal. Nah, saya negosiasi helikopter. Untuk diproduksi di Bandung. Ini kan ada cerita Bapak soal terlibat juga kapal tanker kalau nggak salah ya? Oh iya, namanya LNG tanker. LNG tanker. Jadi itu tuh lucu. Saya di BPPT. Itu ceritanya Pertamina mau beli kapal itu. Jadi bukan, Pertamina kan gini. Waktu itu ada produksi LNG dibuat oleh Huffington Oil, oleh Hafco. Amerika punya. Amerika. Tetapi dia yang harus punya kapal. Kapalnya waktu itu akan dioperasikan oleh mobil oil kalau nggak salah, gitu ya. Di Amerika juga. Nah, tapi yang masalahnya kalau sampai produksi LNG keluar kapalnya nggak ada gimana? Nah, itu ribut, katanya ada masalah. Terus saya Pak Habibie dihubungi oleh Pertamina. Itu Rahardi aja yang nangani gituan sih katanya. Udah. Itu tahun berapa sih? 80-an ya? 80-an. 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 Jadi saya bukan terpaksa lah. Saya senang aja kalau dikasih kerjaan gitu ya. Saya analisa. Ini satu hal yang kenapa mungkin Pak Habibie nunjuk saya. Saya mengenal teori dia crack. Oh, yang julukan Pak Habibie akhirnya Mr. Saya Crack itu. mengenal dia. Dan saya membaca, mengetahui banget. Jadi begitu saya pelajari ada masalah, ini masalah crack. Nantinya bakalnya. Karena itu bukan baja, aluminium yang tebalnya 20 cm, dielas, dan nanti waktu beroperasi temperaturnya minus 170. Dingin banget. Jadi sangat mudah sekali pecah. Nah, saya bilang sama dia, mungkin saya ngitung pakai
pakai apa teori itu aja. Wah udah kamu benar, kamu sana pergi. Sedangkan saya baru kecelakaan kan, di sini saya masih patah. Jadi saya diikat gini harus ke Eropa, ke Amerika. Nah, saya di situ dihitung bersama Pak Wiyarso, Pak Tirto Utomo, ada Pak siapa? Bukan Ginanjar, adanya Pak Kartasasmita, ada sel delegasi ke sana. Saya minta data, semua saya hitung, saya masih berkunjung ke pabriknya, saya ngeliat ngelasnya segala macam. Saya analisa, wah ini bakal telat 3 bulan. Analisa saya ke Pak Wiyarso, ke Pak Tirto, ngelapor, Pak ini telat 3 bulan. Benar, udah kamu hitung benar Pak 3 bulan. Untuk yang hebat tuh Pak Wiyarso, percaya tuh semata hati percaya, dia benar. Udah, walaupun dia nggak baca laporan, dia udah pasti benar. Rapatlah sama General Dynamics kan pembuat kapalnya. General Huffington Oil, semuanya Burmah Oil, rapat. Ini ada laporan, saya ada di situ. Setelah 3 bulan, wah merah mukanya semua orang asing. Wah apa betul? Karena pasti kos lagi buat mereka itu kan menghitungnya. 3 bulan, oke. Akhirnya mereka setuju, tapi malam-malam saya ditelepon sama General Dynamics. Apa benar? Profesi Anda bisa sampai menyebut itu? Mempertanyakan kompetensi saya. Oh, saya ceritain lah kompetensi saya di Airbus saya gini. Baru mau. Jadi perhitungan saya itu ya saya biasa ngitung kan. Yeah. Nah, waktu selesai 3 bulan nyata, 3 bulan enggak, Pak Wiyarso masih minta ke saya. Kamu bantu namanya Pak Bambang, Pak Indra, Kartasasmita, sama si Michael Huffington, cari kapal mengganti. Saya ke Oslo cari kapal, akhirnya dapat di Kiel, dapat kapal. Akhirnya, di Norwegia? Atau ke Norwegia, di Jerman bagian utara ada di Kiel, lagi bikin kapal, kira-kira target waktunya bakal berunding lah mereka, sebenarnya kapalnya bisa. Saya dapat guru besarnya kan 97, waktu saya di Bappenas. Itu saya ngajar, itu manufacturing teknologi, memang itu kekuatan saya, ngajar itu. Tapi kalau setelah nggak menjabat, saya bingung sendiri. Saya selamanya mengatakan saya mau balik ke habitat saya. Tapi saya bingung habitat saya yang mana. Karena saya pernah di BPT, saya pernah di Bappenas, saya pernah di perindustrian. Jadi saya bingung sendiri habitat saya yang mana gitu. Sebab itu saya ngungsi dulu ke Boston. Ngajar di Boston? Nggak tahu, saya di MIT. Jadi namanya visiting scholars. Saya membuat riset, ngasih kuliah juga saya. Nah, itu. Nah, saat Bapak di Boston itu ya, media rame bahwa seolah-olah Bapak buron dari kasus korupsi katanya dana Bulog. Itu saya tuh lucu. Saya belum pernah diperiksa, belum pernah apa. Koran rame banget, termasuk Tempo juga ramenya setengah mati. Saya nggak ngerti dari mana itu khayalannya siapa. Kalau menurut saya yang menghayal termasuk Kejaksaan Agung. Menghayal katanya saya dipanggil sekian kali nggak ada, panggilan aja nggak pernah lihat saya bilang. Katanya saya ada di Rusia. Mungkin mentang-mentang istri saya tamatan Rusia. Saya ada di Yunani, enak banget gitu. Saya nggak heran. Saya tuh ada nongkrong kalau nggak di Hamburg. Karena saya kalau bulan Juni-Juli, saya tuh ngajar di Hamburg. Ya kan libur Amerika sama libur Amerika kan beda sama Eropa. Amerika tuh selamanya duluan. Jadi kalau libur di Amerika, saya pergilah ke Jerman bulan Juni-Juli, Mei biasanya. Saya ngajar di Hamburg dan di Berlin. Itu aja, saya di sana aja ngajar. Disebut kabur. Saya nggak tahu itu khayalannya siapa. Betul-betul istilahnya itu killing kepribadian saya itu. Saya nggak ngerti, tapi khayalannya siapa itu. Dan begitu pulang ke tanah air, nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Katanya, wah, pulang ke Indonesia langsung masuk Gedung Bundar. Saya masuk ke mana? Cengkareng nggak ada apa-apa, saya ke rumah nggak ada apa-apa, nggak ribet-ribet. Besoknya saya pergi aja ke Gedung Bundar.
Saya bilang, oke, saya bilang kita berunding kapan saya diperiksa. Wah Pak, harus hari ini diperiksa. Kenapa saya belum siap? Tapi harus, kita takut sama media. Takutnya sama media. Alasannya. Silahkan saja. Itu sih politik di belakangnya. Politik, terlalu politik. Mohon maaf aja, pengadilan kita ini masih syarat dengan uang. Kalau Anda nggak punya uang ya kalah gitu aja. Saya kan dinasihatkan, udah bayar aja dia katanya. Saya bayar dari uang dari mana? Pertama saya nggak salah, ngapain saya harus bayar? Apa yang menarik dulu selama persidangan kasus Bulog itu kan ada telekonferensi ya, dengan Pak Habibie. Dengan Pak Habibie di Jerman. Di Jerman. Itu kan yang terutama menyelenggarakan tuh inisiatifnya Rosiana Silalahi. Dari SCTP waktu itu. Dari SCTP waktu itu. Oke, kita sih senang aja bisa. Tapi saya udah mulai curiga ya. Sebab itu saya minta istri saya, udah kamu ke Jerman aja. Kamu ikut lihat persidangannya di gimana. Dia pergi. Dia sangat kecewa. Udahlah nggak tahu ceritanya. Banyak saya kecewa, dia keluar. Terus ditelepon oleh Pak Habibie. Oh, kamu mungkin salah ngerti maksud saya. Dia agak marah sama Pak Habibie. Pak, kalau Bapak memang ngerasa jelaskannya keliru, jelaskan loh ke umum, supaya umum yang menilai, bukan saya. Terus nggak mau telepon lagi dia. Ya kabur aja istri saya kan keras kepala juga. Dia dokter soalnya dia. Jadi pergi aja dia. Jadi ada kasus nggak kurang enak di pengadilan itu. Sudah politik lah prosesnya. Dan kesaksian Pak Habibie dianggap memberatkan Bapak ya, menyudutkan. Memberat karena dia banyak tidak beginilah. Saya tuh tidak ada sepeser pun uang Bulog yang keluar tanpa izin atau pengetahuan. Tidak ada sepeser. Tapi silaturahmi komunikasi sejak itu masih oke. Cuma memang anak-anak saya agak susah menerima. Tapi saya sih oke, dia teman saya dan saya anggap kakak saya. Saya nggak apa-apa. Saya terus. Artinya Lebaran tetap datang. Oh, Lebaran saya datang kalau kebetulan ada saya di sini. Kayak kemarin meninggal saya nggak di sini. Saya kebetulan lagi di Kolombo ya, saya nggak bisa datang. Tapi kan tuh orang terus ngomong, wah Pak Ramlan nggak kelihatan katanya. Iya, saya termasuk. Iya, saya termasuk yang, Pak Rahardi jangan-jangan masih sakit hati nih, nggak mau melayat. Ternyata lagi di luar negeri. Saya lagi di luar. Saya persis mendarat di Kolombo baru ada berita. Istri saya udah bilang, kamu balik nggak? Enggak lah, saya bilang, ngapain? Kita berdoa aja. Tapi berkomunikasi ke putra-putranya nggak? Oh iya, putra-putra. Telepon. Yang paling gampang, saya agak susah juga, mereka kan agak tertutup, kecuali si Tarek. Tarek itu terbuka sama saya. Paling sama keponaannya, Mas Adri. Adri Subono. Adri Subono yang paling dekat dengan saya. Saya pulang dari luar negeri, pertama kali saya turun, saya langsung ke makam pahlawan. Saya tahlilan di makam pahlawan. Waktu Ibu Ainun juga tetap sama aja. Ibu Ainun apalagi dekat sama istri saya. Dua-duanya kan dokter ya. Bu Ainun spesialisnya anak-anak, istri saya itu spesialisnya anestesi. Pembiusan. Tapi dia dokter juga gitu ya. Pak, sebetulnya saya pengen juga sih ketemu Ibu. Selain pengen cerita romantisnya masa muda. Pengen tahu juga koleksi batiknya Ibu, katanya sampai ribuan ya Pak ya? Oh enggak, ada beberapa 2000-an. Ibu batiknya di sana itu. Mungkin dia agak di sana biasanya, kalau siang itu. Yuk kita ke sana ya. Oke. Oke, ya Pak. Yuk. Silakan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini istri saya di situ. Ibu Tumbu. Halo, Wis. apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Mainannya batik. Iya, dia si batik. Ada berapa ini, Bu? Koleksi? Susah ya nyebutnya. Kalau yang sudah didata, jadi hampir semua batik saya semuanya sudah didata. Di katalog ya? Dikatalogkan. Kita udah tahu, contohnya ini ya, udah tahu ini dari mana, asalnya dari mana, motifnya apa, namanya apa, motifnya apa, tekniknya apa, tulis atau cap atau apa,
dan bahannya apa, dan biasanya ukurannya kalau kita tahu siapa yang membuat, ya kita cantumkan siapa pembuatnya. Tahunnya. Dan tahunnya juga. Sekarang yang sudah didata sekitar 1.900-an. 1.900, hampir 2.000 ya. Yang sudah didata. Yang sudah didata. Yang belum didata? Adalah. Ada. Ini hampir dari semua wilayah ya Bu ya, Ibu? Hampir semua dari semua yang sentra-sentra batik. Okay. Dan sekarang tumbuh loh, sekarang kan banyak sekali daerah yang dulu tidak ada batik, sekarang juga membuat batik. Papua kan dulu nggak ada batik. Sekarang udah gak lama sih, mungkin sudah sekitar 15-20 tahun sudah ada batik. Riau bikin Lampung dulu ada tapi hilang, sekarang mulai lagi. Jadi daerah-daerah Kalimantan yang dulu kan nggak ada batik, tapi sekarang sudah ada batik. Dulu awalnya gimana bisa tertarik pengen mengoleksi batik? Ya itu Cikal bakalnya ini. Cikal bakalnya nih yang bikin masalah nih yang waktu kita menikah. Aku kan orang Jawa ya, jadi setiap hari biasalah ada batik. Ibuku pakai batik, aku tidur juga selimutan batik. Di rumah semua orang pakai batik. Buat saya kok semuanya biasalah, itu part dari kehidupan sehari-hari. Tapi begitu kita menikah dapat kado ya, kado batik. Kado batik loh, ternyata batik itu bagus banget. Beraneka ragam gitu, dan ini mulai itu saya jadi mulai secara sadar lah, secara ini mulai mengumpulkan batik. Dan menikah tahun 69. 50 tahun dah. 50 tahun jadi kolektor batik. Bukan jadi kolektor, so ngumpulin lah aku. Ngumpulin aja. Batik. Gitu. Dan akhirnya sebagai pertanggungjawaban yayangnya ini membuatkan ruangan khusus untuk batik. Historinya begitu. Tadinya kan memang batik ini kan perlu perawatan ya, artinya kalau bisa kita konstan temperatur, konstan humidity-nya supaya awet. Jadi sebab di rumah ini yang ada AC-nya terus-menerus hanya di kamar tidur. Makanya batik-batik saya di kamar tidur. Tapi kalau aku udah beber semua dibukain, kan dia lewat aja nggak bisa. Nggak bisa gitu. tidur. Makanya dia bilang, wah nggak bisa nih, makanya dibikin lagi. Belum lama sih, ini baru 5 tahunan ya. Nah Bu, itu juga sudah dibukukan ya Bu ya? Ini antara lain beberapa buku. Ya, itu sudah. Ini udah hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Kita tumbuh. sudah menyiapkan edisi kedua. Ya. Ini hanya sebagian dari koleksi, kurang lebih ada 120 yang dibukukan. 50 tahun mendampingi para Hardi. Ya, kalau aku nyebutnya akan dijajah dan menjajah. Oke, 50 tahun saling menjajah dan dijajah. Apa aja Bu romantikanya menjadi seorang istri para Hardi ini? Suka dukanya. Aku pengen dengar juga nih. Apa ya? Kira sama lah dengan semua orang ya, semua istri. Yang penting kita saling menjagalah, saling tenggang rasa. Kalau saya boleh meng-quote istilahnya Bu almarhumah Ibu Ainun Habibie, gitu. Dia selamanya bilang the big you and the small I, gitu. Itu yang saya ingat terus. Tapi itu bukan hanya dari satu pihak, ya harus dari kedua belah pihak. Gitu. Kita saling menjaga. Marahan adalah namanya sudah dua orang berbeda ya, yang berbeda ini. Tapi selama kita bisa mengatur atau menguasai ya supaya tidak menjadi-jadi ya itulah. Biasanya salah satu ngalah. Kalau saya yang marah beruap-uap, dia diam atau dia pergi, atau kalau dia yang lagi marah, biasanya aku juga ke kamar. Gitu. Kan yang Ibu itu juga punya karir sendiri ya awal-awalnya ya. Selain Bapak punya karir, Ibu juga punya karir sebagai dokter. Betul. Kemudian keputusan untuk akhirnya ya udah saya ngurus anak aja,
Itu atas kesadaran sendiri atau? Kesadaran sendiri meskipun dengan berat hati. Saya sekolahnya lama loh ya. 10, hampir berapa tahun ya? Oh, kamu mau ikut yang 14 semester? Ya, 14 paling sedikit 7 Karena tahun. langsung dapat doktor. 8 tahun dengan apa dokter kan harus begitu selesai kan harus praktek. Iya. Sebelum dapat brevet, oke kamu boleh kerja sendiri kan harus kerja dulu. Itu hampir 7,5 8 tahun ya, Jo. Terus Itu di Rusia, di Moskow. Rusia. Itu gimana ceritanya ambil sekolah kedokteran jauh-jauh amat Bukan ke Moskow? jauh-jauh amat, kita kan dulu pengennya sekolah di luar negeri. Terserah lah, pokoknya nggak boleh milih. Kita mendaftarkan ke PTP, pengen sekolah di luar negeri. Terus dibagi, kebetulan saya dapat di Moskow, pengennya saya kok bisa dulu di Amerika ya. Tapi nggak dapat, ya sudahlah, dapatnya di situ. Aku sebetulnya pengennya ambil biologi. Iya. Tapi di Moskow tidak ada biologi, jadi harus keluar kota sendirian. Aku, aduh, zaman waktu itu ya enggak kalau gitu aku yang mendekati aja apa ya kedokteran, jadi aku ambil kedokteran. Dan Bapak kan di Ceko, Bu. Bapak Ketemunya di Ceko. mana itu? Ah itu. Yang pandangan Belum pertama diceritakan ya? belum. Kamu yang cerita dong. Itu kan ada waktu itu kalau nggak salah, waktu itu selamanya ada konferensi mahasiswa Indonesia. Mahasiswa PPI ya, Indonesia PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iya. Eropa. Terus 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali? 2 tahun sekali bikin konferensi. Tahun 63 ya Jo ya? Di Moskow. Di Moskow. 61 di Praha, 63 Ada di Moskow. delegasi dari Ceko. Saya kebetulan semua jadi panitia kan di sana gitu. Jadi ketemu di sini. Tadinya nggak naksir aku, Mas. Yang ditaksir? Naksir orang lain. Tapi kok tidak sesuai gitu ya. Yang membuat Ibu tertarik dari Pak Rahardi apa? Gondrongnya, kurusnya? Karena kan kurus. Dari dulu kurus, dia dari dulu. Dan Ibu sebagai dokter gagal menggemukkan Pak Rahardi. Gagal total. Gagal. Satu ketika waktu sudah pulang sini kita udah pacaran ya, cuy. Udah ini. Dia waktu itu kan ingat nggak kalau yang zaman seumur saya ingat ada obat namanya Dorabolin, katanya itu bisa menggemukkan badan. Dia Saya disuntikin tiap hari. Enggak tiap hari lah, paling seminggu sekali. Itu enggak berhasil, ya sudah lah. Apa boleh buat? Gitu. Itu ceritanya. Ya, itu begitu pertama jumpa langsung pada jatuh cinta, langsung declare atau berapa lama itu prosesnya? Prosesnya panjang. Pikir bolak-balik, iya enggak. Enggak, dia kan pulang duluan. Saya belum selesai, dia udah pulang. Jadi ada 2 tahun ya, enggak ketemu. Aku pulang 65, kamu 67. Saya 67. Nah ya ini kan Ibu di Moskow, Bapak di Ceko. Kalau pacarannya ya by telepon doang, surat-suratan atau? Dari telepon pun kita telepon numpang. Di rumah orang. Di rumah diplomat lah, punya telepon. Terus kalau mau ketemuan? Kalau ketemuan jarang, kita paling ketemu itu 2-3 kali di Berlin. Jadi sama-sama jalan, Ibu dari Moskow ke Jerman, Ceko ke Jerman. Sebab kalau dia ke Moskow susah kan harus ada visa. Saya ke Ceko juga harus ada visa sebagai orang Indonesia. Ke Jerman Berlin bahkan enggak waktu itu. Titik tengahnya di Berlin. Di Berlin paling gampang. Ya sebagai kalau waktu itu kan masih ini sebagai negara yang kalah perang ya, dia semua ini boleh sampai ke situ tanpa visa. Oke. Bu, di buku memoarnya Bapak yang saya ingat itu ditulis bahwa Ibu memberikan sebuah kado, antara lain mobil Mercy ya. Iya betul, mobil Mercy yang merah ya Joy ya. Merah, yang kupakai. Itu kado pernikahan atau kado ulang tahun atau? Enggak, kebetulan saya itu waktu itu lewat di mana ya? Di jalan mana gitu ya? Kalau nggak salah di daerah Kemang. Di daerah. Itu tahun berapa itu? Udah tahun berapa ya? 90-an lah. 90-an. 93. Nah, 93 aku udah pakai. Saya kan di Bappenas 93 udah pakai. Ya sebelumnya itu. Dia lewat. Kok Mercy merah gitu di pinggir jalan, tulisan besar dijual gitu. Kok tadinya ini aku bilang, Mas, aku lewat terus. Mundur Mas, aku pengen lihat. Tanya dijual berapa kok? Dia jual kok rasanya harganya kok reasonable banget gitu. Yang bener rusak apa gimana? Enggak, Bu. Ternyata dia itu
kalah judi kelihatan ceritanya loh dia. Saya butuh, dia nggak bilang sih waktu itu kalau kalah judi saya butuh uang hari ini gitu. Jadi waktu itu udah pokoknya di ini bayar separuh dulu, pokoknya saya hari ini butuh uang. Dan Bapak kebetulan memang penggemar Mercy gitu ya? Itu ya makanya aku juga waktu lihat Mercy merah pinggir jalan ya itu karena tahu bahwa dia memang suka. Gitu. Boleh dong lihat Mercy-nya? Boleh, sana kita lihat yang merah. Kamu aja deh, Ibu ya? Maaf ya, aku lagi beresin siap. barang-barang. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, oke. Terganggu Oke. waktunya. See you. Nah, yang hadiah dari istri saya nih. Widih, Dan 105 RR. Ini adalah mobil dinas saya, mobil pribadi yang dipakai dinas selama saya menjadi wakil ketua Bappenas. Tidak mempunyai mobil, jadi saya pakai mobil sendiri. Ini masih bisa jalan Pak? Oh masih. Masih suka dipakai juga? Ini jalan, itu jalan. Kalau ini udah diambil anak-anakku, Oma Bastian. Ini ada berapa Mercy? Oh nggak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang Mercy yang terbaik? Buat saya Mercy yang terbaik. Walaupun saya ikut mendesain mesin buat Skoda. Skoda itu Jerman juga ya? Bukan, Ceko. Sekarang tapi Skoda udah dibeli oleh Volkswagen. Dalam Jerman ada BMW juga, ada VW. Di Jerman ada BMW. Emang lain, mempunyai karakter yang lain ya, BMW. Saya pernah punya BMW untuk ngebut. Nah, dulu saya kadang-kadang ke kantor udah menteri, saya punya BMW kuning, saya nyupir sendiri ke kantor. Katanya pernah nge-track juga di Sentul? Saya pernah nge-track di Sentul. Saya pernah balapan di Sentul, diajari oleh Ananda Mikola yang jadi ini saya. Saya tuh ikut balapan, dia kalah sama anak muda. Saya udah tua. Sekarang usia 80 masih nyetir juga? Sekarang kalau di Jakarta nggak terlalu berani saya. Tapi kalau saya lagi ke Eropa, saya nyupir sendiri. Dan istri saya nyupirnya lebih galak dari saya. Oh ya? Dia berani jalan 180. Kalau Bapak paling cepat? Saya 150. Saya lebih hati-hati. Kalau udah nyupir 180 bus. Terakhir kita berdua sampai 3.000 kilo lah di Eropa jalan. Nggak kena tilang itu kecepatan setinggi itu? Di sana nggak ada. Kan di Jerman nggak ada batas kecepatan. Kecuali kalau dikasih tanda 130. Kalau nggak dikasih tanda bebas. Pak, ini RR. Kalau RR saya paham Rahardi Ramlan. Ini 105 ini nggak cuma satu ya? Ada saya 2, semuanya 3. 105, mungkin lebih banyak. Jadi begini, tadi kan mengenai proyek kapal terbang. Oke. Saya ditugaskan oleh Pak Habibie nangani helikopter. Saya ikut negosiasi mengenai pembuatan di dalam negeri. Dan helikopter pertama itu namanya BO 105. Saya nggak tahu dari mana dia pakai nama BO 105. Nah, karena 105 ini kok rezeki buat saya, it is the starting of my kembali ke Indonesia gitu loh. Jadi saya anggap 105 aja. Jadi saya pakai rezeki lah buat saya bawa rezeki. Itu saya pakai bukan hari lahir saya, bukan apa. Ini buatan tahun berapa sih? Ini tahun 69, 6 silinder. 69. Ini 280S namanya. Ini agak tuaan 55, ini 220S. Oke. Berapa cc ini Pak? Ini 2.200. 2.200. Terus ini 2.800. Lebih gede ya. Nah, kalau yang biru, yang mah lebih biru muda ya? Lebih muda, Tiger tahun 83. Tapi diesel. Oh, diesel. Ini 240D. Oh. Ini diesel. Ini diesel terakhir yang dibuat di Indonesia. Pak, ngomong-ngomong, ini usia 80, masih kelihatan bugar, masih kuat nyetir, pendengaran masih oke, penglihatan, mata dikit ya, tapi ngomong juga masih powerful. Nggak, sebetulnya ya, yang perlu emang kesehatan dulu ya. Saya nggak pemain golf. Saya nggak pernah bergadang. Kuncinya itu. Jadi tidur jam berapa rata-rata? Saya sangat disiplin. Tidur dan bangun pada waktu yang sama. Dia tidur jam 10 atau 10-11, bangun antara jam 5 jam 6. Saya harus menikmati matahari sebanyak mungkin. Itu satu. Kedua, jalan kaki. Saya nggak pernah jalan pelan. Jalan cepat sekali. Ibu juga. Dan tiap pagi saya jalan kaki 4.000 langkah. Kemana Pak? Keliling rumah ya? Keliling aja udah 4.000. 4.000. Nah, jadi itu disiplin aja. Saya makan segala macam, saya nggak punya batasan makan.
Ya, emang sekarang mengurangi aja karbo lah dikit. Tapi isu saya masih makan, otak masih makan, tekan nggak tiap hari. Jadi istri saya kan dokter, dia tahu persis kalau saya udah mulai ngapain, berarti kamu jangan makan otak dulu ya, gitu aja. Tapi dasarnya adalah satu itu, yang kedua kepala harus tetap dipakai. Makanya membaca terus. Saya membaca terus, bikin ceramah di mana-mana, terus gitulah. Kalau bikin ceramah kan yang masalahnya kita juga harus baca dulu. Cari data, cari soal membacaan selain koran tadi saya lihat ada beberapa koran ya di meja. Bapak juga punya perpustakaan. Saya punya perpustakaan pribadi 4.000 buku. 4.000. Boleh dong ngintip-ngintip Boleh sedikit. Boleh kita lihat sebentar. Ini perpustakaan saya, sebetulnya ruangan kerja saya, yang penuh dengan buku. Juga di ruangan lain ada, buku saya kayaknya ada 4.000 eksemplar. Dan dibagi dua ya Pak, ini yang bagian yang agak serius lah, teknologi, kedokteran, ekonomi, pembangunan ada di sini semua. Dan bahasanya macam-macam, bahasa Inggris, bahasa Jerman, istri saya karena ngomong Rusia juga bahasa Rusia, dia juga ngomong bahasa Perancis ada, saya bisa Ceko juga ada buku bahasa Ceko. Kalau Bapak menguasai berapa bahasa? Saya nguasainya cuma sedikit, Inggris, Jerman, Ceko, gitu. Prancis? Prancis nggak, istri saya ngomong Prancis. Jawa sedikit-sedikit dan Sunda sedikit-sedikit. Gitu aja. Nah, ini jadi di sini tempat saya mojok dan juga saya masih kalau mahasiswa datang sini di sini biasanya. Bimbingan tesis, ya? Atau juga kadang-kadang hanya dari Jogja pun mencari buku referensi yang ambil dokter tuh ke sini. Katanya Pak Ramlan tuh yang punya buku itu, dia datang ke sini, saya pinjemin. Ini sudah digitalkan sebagian, didigitalkan? Enggak, belum. Enggak, belum? Hanya aja. Di katalog biasa, katalog kayak perpustakaan zaman dulu. Soal itu bukunya kan semuanya pakai katalog, tanda-tanda katalog itu. Jadi ini itu aja. Buku Soekarno ada juga ya, di bawah bendera revolusi. Di bawah bendera revolusi. Ini saya belinya udah di second hand. Nah, sekarang bagus tempatnya di Pasar Kenari, second hand book. Punya waktu khusus untuk membaca nggak Pak? Kapan biasanya terus Bapak? aja, biasanya malam saya. Malam, biasanya baca bareng sama istri saya, baca di Jawa bacanya kuat sekali. Nah, saya tapi baca sekarang banyak, saya dari digital book. Saya pakai Kobo namanya, saya download sendiri. Kalau istri saya pakai Kindle dari Amazon, dia lebih tipis. Tapi memorinya lebih tinggi. Dan khusus memang dibuat untuk digital book. Kan kalau iPad dengan Kobo kan agak lain ya. Jadi kemana-mana sebetulnya membawa buku ya untuk dibaca di perjalanan. Istri saya itu buat 200 buku. 200 buku kemarin dalam alat Kindle itu. Dia senangnya bisa digedein kan, jadi kadang-kadang nggak pakai kacamata, fontnya dibesarin aja. Ya, font. Itu saya kira menarik lah. Teknologi zaman sekarang yang harus kita manfaatkan sebetulnya. Kalau kita nggak manfaatkan ya apa gunanya di 4.0. Katanya era 4.0. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Profesor Rahadi Ramlan. Beliau seorang ilmuwan, seorang teknokrat, seorang birokrat. Semoga apa yang beliau paparkan selama perbincangan tadi menginspirasi kita semua, khususnya Anda generasi muda, lebih mengenal siapa sebenarnya sosok Rahadi Ramlan yang di usia 80 tahun ini masih tampak sehat dan bugar. Pak Rahadi Ramlan, terima kasih banyak berkenan. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Siap berkenan mengacak-ngacak ruangan Bapak nih. Sekedarnya apa yang bisa dilihatkan ya. Oke, kita jumpa kembali di lain waktu dengan narasumber dan tema yang berbeda. Assalamualaikum.